Meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga terkadang tidak diimbangi dengan pengetahuan dan juga persiapan yang memadai untuk terhindar dari cedera. Salah satu cedera yang kerap menghantui adalah cedera lutut, mulai dari yang ringan seperti rasa tidak nyaman pada lutut hingga otot ligamen seperti ACL yang putus. Lalu bagaimana caranya agar kita senantiasa terhindar dari cedera lutut? Gairah untuk mengikuti berbagai macam olahraga semakin meningkat di tengah masyarakat akhir-akhir ini seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pola hidup sehat. Akan tetapi, sebagian masyarakat kurang memperhatikan pentingnya pengetahuan terhadap cedera dan bagaimana mencegahnya. Akibatnya, banyak yang akhirnya menderita cedera seperti cedera lutut yang seringkali dapat membatasi mobilitas gerak seseorang. Ahmad Barogi adalah salah seorang yang menderita cedera lutut. Ia mengalami cedera saat bermain sepak bola bersama teman-temannya. Kurangnya pemanasan ditengarai menjadi salah satu penyebab ia diserang cedera lutut grade 1 pada bagian meniskusnya. Itu sih, untuk pemanasan sebelumnya sih emang saya nggak terlalu banyak untuk pemanasan, hanya sebentaran doang. Jadinya kurang maksimal dalam mainnya gitu. Akibat cedera ini, Ahmad harus menjalani fisioterapi selama kurang lebih 3 bulan. Salah satu sarana untuk menanggulangi cedera lutut. Frida, fisioterapis yang menangani cedera lutut yang diderita Ahmad, juga menekankan pentingnya pemanasan sebelum melakukan olahraga agar otot-otot tidak kaget saat dipakai berolahraga. Beberapa gerakan pemanasan pun dapat dilakukan untuk mempersiapkan otot-otot yang menopang lutut sebelum berolahraga. Biasanya kalau misalkan pemanasan itu bisa melakukan jinjit untuk penguatan untuk pemanasan otot betis, lalu angkat kaki kayak ngayun kaki tapi harus dengan tempo yang pelan, jangan yang terlalu ngayun sekali. Nah, karena kalau misalkan terlalu cepat nanti dia akan tidak berperan lebih pada si ototnya, jadi nggak terlalu panas gitu. Terus habis itu bisa juga melakukan kickback, kayak itu untuk otot glutes-nya, otot bokong gitu. Menurut dokter spesialis olahraga yang telah beberapa kali mendampingi tim Olimpiade Indonesia, Ani Kurniawan, yang paling utama diperhatikan agar terhindar dari cedera lutut adalah pentingnya mengukur kapasitas tubuh dan tidak memaksakan diri dalam berolahraga agar tidak terjadi overuse yang mengakibatkan cedera lutut. Pada prinsipnya sebenarnya yang pertama adalah kita berolahraga harus sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitas kita ya. Kalau kita kemampuannya segini ya kita berolahraganya segini gitu. Kita jangan berolahraga hanya mengikuti FOMO atau mengikuti tren dan segala macam. Wah, dia bisa, saya pasti bisa. Karena setiap orang tentu berbeda-beda gitu. Selain itu, latihan penguatan otot-otot yang menopang lutut wajib dilakukan untuk mencegah cedera lutut dan meningkatkan kapasitas tubuh agar bisa berolahraga lebih sering dengan intensitas yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau untuk strengthening, secara rekomendasi itu minimal kita 2 kali dalam seminggu ya. 2 kali dalam seminggu atau sampai 3 kali dalam seminggu. Karena strengthening itu penting, selain mencegah cedera, juga menjaga supaya hari tua kita, karena strengthening itu harus dilakukan sampai tua sih, karena untuk mencegah sarkopenia, penurunan massa otot jadi lebih kecil karena di kemudian hari. Jadi strengthening tetap harus dikerjakan minimal 2-3 kali seminggu, dan itu penting untuk mencegah cedera ataupun ingin meningkatkan performa kita ya, performa olahraga kita. Yang tadinya kita mungkin lari sebentar capek, mungkin dengan otot yang kuat kita jadi bisa lari lebih lama, lari lebih jauh misalnya, seperti itu. Dengan meningkatnya animo masyarakat untuk berolahraga, diharapkan pengetahuan dan penerapan pencegahan cedera juga dapat semakin umum diketahui dan dijalankan oleh masyarakat. Diego Basro, Indra Setiawan Widodo, Jakarta.